Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya akan lanjut ke pembahasan tentang bagaimana cara menginstal WordPress di dalam website kita ya. Sebelumnya saya sudah jelasin tentang istilahnya dashboard cPanel, tentang bagaimana cara loginnya juga. Bahkan di awal pertama kali saya jelaskan bagaimana cara beli domain dan hostingnya di salah satu provider yang saya juga pribadi pakai, yaitu di ID Cloud Host. Oke, langsung saja. Setelah Anda login ke cPanel, biasanya nanti itu Anda mendapatkan yang namanya Softaculous. Nah, ini kan ada Softaculous Apps Installer. Jadi setelah login paling atas itu di scroll saja paling bawah, itu ada bagian Softaculous Apps Installer. Saya klik bagian of Softaculous di sini. Nah, ini ada berbagai macam pilihan ya yang mau kita pakai. Nah, saya akan menggunakan WordPress. Saya tinggal klik install saja. Nah, ada keterangan nih install software setup. Software setup kita bisa pilih choose installation URL. Di sini ada namanya HTTP yang belum SSL. Tapi kalau misalnya kita ingin pasang SSL, itu pilih di HTTPS. Oke, ini akan saya coba jelaskan di video yang terpisah ya kalau misalkan membuat SSL-nya ini. Oke, saya jadi misalkan pilih untuk di HTTP. Saya pilih HTTP, kemudian nama domainnya itu adalah muhazmi.id. Kalau misalkan teman-teman sudah membuat subdomain di halaman depan sini tadi, saya coba kembali dulu. Pada bagian cPanel itu ada namanya subdomain ya. Oke, seperti ini. Kalau misalnya sudah membuat subdomain, nanti biasanya akan muncul pilihannya di bagian di bawah choose domain di sini. Tapi kalau tidak ada, maka ya yang tampil cuma satu domain saja. Kemudian WP ini merupakan direktorinya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat pada bagian file manager, saya klik sini. Nah, ini akan terlihat nih ada public HTML, FTP, mail dan seterusnya. Kalau sudah pertama kali di muhazmi.id, kita bisa atur direktorinya di mana. Secara default nanti si projectnya itu membuat folder WP, tapi kalau saya sih pribadinya langsung masuk ke public HTML di sini. Oke, jadi ini kan saya hapus. Kemudian di sini ada yang namanya 5.81. Ini maksudnya adalah versi dari WordPress-nya. Yang jelas kita pakai yang versi yang terbaru ya, 5.81. Kemudian set settings-nya ada yang namanya site name. Jadi ini namanya my blog. Kemudian set description. My WordPress blog di sini secara default terisi. Jadi misalkan kalau saya tadi kan namanya muhazmi.my.id ya. Jadi di sini saya kasih namanya Muhazmi. Kemudian set description-nya testing belajar WordPress misalkan seperti itu. Kemudian untuk admin account di sini berguna untuk login ya. Jadi kita nanti menggunakan username admin, passwordnya apa. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah, maka kita tinggal ganti saja pada bagian admin password. Karena di sini ada keterangan lagi, pada bagian bawahnya ada keterangan bad 18/100. Ini artinya kekuatan ataupun kualitas dari password yang kita masukkan di sini itu jelek. Karena di sini kan masih merah dan keterangannya bad. Kalau mau yang bagus itu kita bisa random. Ya, random secara generate dengan menekan tombol kunci di sini. Generate random password. Jadi terlihat berubah ya passwordnya. Cuma kan emang di sini agak repot nih karena kata-katanya nggak bisa dihafal. Nah, paling kalau misalkan memang ingin mudah untuk dihafal, contoh kombinasinya seperti ini. Lorem ipsum misalkan 1 2 3, kemudian kita kasih simbol lain. Mungkin sebenarnya ini cukup sih. Jadi ada keterangan di sini L-nya itu huruf besar, ada simbol minus ataupun garis miring juga boleh, nggak masalah. Jelas ada karakter tambahan unik. Kemudian I-nya lagi besar, huruf kecil jelas ipsumnya dan loremnya tadi, dan ditambahin dengan angka sehingga kualitasnya itu menjadi strong. Ini berguna juga selain kita memberikan sebuah password yang unik, mengurangi ataupun memperkecil kemungkinan password kita bobol oleh hacker. Nah, untuk username itu bisa sesuaikan saja. Misalkan di sini saya buat Muhazmi saja ya, atau Muhazmi ID seperti ini, atau paling gampangnya di Muhazmi saja.
Nah, password ini saya copy ya, takut nanti saya lupa. Saya copy dulu, saya letakkan di sini. Oke, untuk yang tadi Muhazmi kan, WP login. Ini username. Kemudian di sini password. Oke. Kemudian untuk admin email, ya ini tinggal disesuaikan. Kalau saya sih saya masukin ke email recording ya. Kemudian untuk di bagian bawah ada pilihan choose language. Di sini ada keterangan select language. Di sini terpilih English ataupun bahasa Inggris. Kalau mau mengganti ya tinggal diklik, pilih saja yang mana. Kalau bahasa Indonesia itu tinggal dicari Indonesian seperti ini. Kalau mau balikin lagi ya tinggal pilih English lagi. Ada keterangan select plugins. Ada limit login attempts, classic editor, dan WP Central. Nah, kalau saya biasanya hanya menginstal limit login saja. Ini untuk mengurangi percobaan login yang gagal ke halaman admin. Istilahnya di sini plugins untuk security-nya. Kalau classic editor, di sini classic editor menampilkan form editor yang versi lama. Kalau yang versi baru di WordPress itu menggunakan Gutenberg. Tapi yang lama dia masih menggunakan istilahnya classic editor di sini. Cuman kalau yang sudah terbiasa menggunakan classic editor ya dicentang saja di sini. Oke. Kemudian yang namanya WP Central Manage Multiple WordPress. Di sini kalau misalnya teman-teman ingin membuat berbagai macam website berbasis WordPress di dalam satu hosting ya. Cuman karena kita nggak pakai untuk ini ya saya pilih limit login saja. Advanced options, di sini keterangan yang sebenarnya kita tidak perlu tahu, tapi kalau mau kita ubah ataupun sesuaikan ya tinggal diatur saja. Misalkan database name secara default dia akan mengambil prefix dari domain kita ataupun nama depan. Jadi sini muhazmim underscore nama databasenya apa. Kalau mau diganti menjadi WordPress seperti ini ya nggak masalah. Table prefixnya seperti ini nggak masalah, kita ganti WP seperti ini, it's okay. Tapi nanti muncul keterangan database name cannot be greater than 7 characters, please choose sorted database name. Nah, ini kan keterangan databasenya, jadi kita kasih seperti ini saja. Nah, udah aman kan? Nah, kemudian keterangan disable update notification email. Kalau kita centang maka kita nggak dapat informasi mengenai update yang ada dari sistem WordPress itu. Kemudian ada auto upgrade WordPress plugins di bawahnya. Ini untuk auto upgrade semua plugins, cuman saya sarankan tidak perlu diaktifkan ya, takutnya nanti ada perbedaan dengan versi WordPress. Kemudian websitenya bermasalah, entah itu tampilannya acak-acakan ataupun bahkan nggak tampil sama sekali. Kemudian auto upgrade WordPress themes juga sama, ini untuk tema. Kemudian auto upgrade ada keterangan do not auto upgrade ya karena saya nggak mau ya. Upgrade to minimal version only, kemudian ada untuk any latest version available. Cuman kita pilih do not auto upgrade saja. Backup location di sini default ataupun local folder. Ini biarkan saja. Automated backups kita nggak pakai ya. Kalau mau istilahnya otomatis si WordPress ini melakukan proses backup, tinggal pilih apakah once a day sehari sekali, once a week sekali dalam seminggu, ataupun once a month sekali dalam 1 bulan. Ataupun custom, kita tinggal pilih nih, muncul pilihan baru automated backup count time dan seterusnya. Oke, saya nggak mau. Kemudian backup rotation ini nggak bisa dipilih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada keterangan I, ini informationnya. Jadi keterangan if the backup rotation limit is reached, auto close will delete the oldest backup. Jadi istilahnya jumlah backup yang tersimpan itu kalau udah tembus 4 maka dia akan menghapus yang lamanya. Karena kita nggak pakai automated backup yang kita nggak pakai. Kemudian select theme. Nah, kita bisa langsung pilih tema nih. Jadi kita bisa pilih tema untuk si website kita yang berbasis WordPress. Cuman ini nanti akan saya jelaskan terpisah ya, supaya lebih enak saja untuk pembagian-pembagiannya. Kemudian kalau udah, kita nggak perlu lagi di konfigurasi lagi nih. Kita langsung pilih di bagian tombol install. Nah, kalau kita ingin menampilkan informasi tentang installation ataupun instalasi dari si WordPress ini, kita bisa masukkan formnya di sini ya. Jadi misalkan amperecording@gmail.com, nanti dia akan memberikan informasi ke email saya bahwa oh ini ada website baru yang terinstall menggunakan WordPress. Oke, jadi kalau udah kita klik tombol install. Oke, ini tinggal ditunggu ya. Nah, keterangan checking the submitted data.
Kurang lebih 3-4 menit lah ini proses untuk instalasinya. Oke, nah ini udah jalan nih. Congratulations, the software was installed successfully. Ada keterangan WordPress has been successfully installed at http://muhasmi.myid. Administrative URL wp admin. Ada penambahan wp admin saja di belakangnya. Jadi kalau saya klik di sini, maka dia akan masuk ke halaman website saya yang menggunakan tema default yaitu 2021 dari si WordPress. Nah, di sini ada nama Muhasmi, nama websitenya, kemudian ada description tadi kita isi dengan testing belajar WordPress. Kemudian ada lagi hello world. Di sini maksudnya adalah postingan baru yang secara default dibuat ataupun digenerate oleh WordPress. Jadi kalau saya klik, maka dia akan menampilkan informasi ataupun tentang berita dari si hello world ini. Oke, jadi kalau seperti ini tampilannya. Di software kalau tadi, kalau kita mau login sebagai admin, ya tinggal tambahin saja wp admin di sini. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, karena kita langsung mengklik, maka kita bisa langsung login. Tapi kalau misalkan kasusnya kita masuk secara manual atau saya logout ya, saya logout dulu. Nah, dia akan masuk untuk form seperti ini. Ini tinggal dimasukin saja nih username dan password yang sudah kita simpan tadi. Saya akan copy passwordnya, saya masukin username dan passwordnya tadi, dan klik tombol login. Kalau mau klik tombol remember me supaya identitas username dan passwordnya tersimpan tanpa harus kita login lagi, maka bisa kita klik tombol remember me. Tapi ini juga ada masa berlakunya ataupun masa aktifnya. Oke, saya klik tombol login, maka dia akan masuk ke halaman dashboard WordPress. Nah, seperti inilah untuk tampilannya. Untuk software kalau tadi ini enggak ada lagi yang perlu kita otak-atik ya. Jadi akan saya hapus atau saya tutup tabnya. Ini halaman front end-nya dan ini halaman backend dari si website kita, yaitu dengan dashboard dari si dashboard WordPress-nya. Jadi mungkin ini saja ya tahapan dari bagaimana cara menginstal WordPress di dalam website kita yang menggunakan hosting biasa ya. Kemudian untuk domainnya masih di muhasmi.id, cuman PR-nya nanti kita bisa ganti untuk si website kita ini bisa menjadi HTTPS ataupun lebih secure. Itu nanti ada fiturnya dari cPanel, bisa kita gunakan supaya mengganti ataupun meredirect dari yang HTTP menjadi HTTPS supaya lebih secure. Oke, jadi saya rasa ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.